Jadi kita mengevakuasi jenazah ini sudah tidak utuh lagi seperti itu. Keinginan kita untuk menyelamatkan, mengantarkan korban-korban ini pulang ke rumahnya, mungkin itu lebih besar rasa daripada rasa takut. Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribunars, di wawancara eksklusif kita kali ini, kita akan menghadirkan penyelam wanita yang turut mencari korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di awal tahun ini. Nah, dengar-dengar juga nih, dia ini juga adalah penyelam yang menyelamatkan korban jatuhnya pesawat Lion Air beberapa tahun yang lalu. Nah, penyelamnya ini bukan penyelam laki-laki, tapi adalah penyelam wanita. Nah, dia adalah Putri Della Karneta. Kita sudah terhubung dengan Putri. Halo Putri. Ya, selamat sore Mbak. Iya, apa kabar Putri? Ya, alhamdulillah baik. Lagi di mana ini Putri? Di rumah kebetulan Mbak saya lepas dinas. Oh iya, kirain masih di tengah laut. Sudah pulang alhamdulillah. Iya, Putri ini nih apa, jadi ini ya penyelam wanita yang menyelamatkan kemarin menyelamatkan, yang mencari korban Sriwijaya Air yang jatuh kemarin itu? Iya, siap. Mhm, iya. Nah, Putri, Putri itu gimana ceritanya kok, Putri itu bisa menjadi bagian dari penyelam yang mencari korban jatuhnya Sriwijaya Air, dan apakah Putri ini satu-satunya penyelam wanita, Putri? Iya, kebetulan saat ini saya salah satu personil di Kantor Pencarian dan Pertolongan Lampung. Mhm, Jadi ini UPT-nya dari Basarnas Pusat. Nah, mhm, kebetulan karena memang kejadiannya ini di sekitaran masih dekat dengan area kerja Lampung, maka kebetulan pada saat A1 informasi pesawat Sriwijaya hilang kontak di perairan Kepulauan Seribu, maka dari mhm, kantor SAR terdekat itu diarahkan untuk melakukan dukungan operasi. Nah, kebetulan mhm, dari Lampung 7 orang berangkat penyelam, salah satunya saya. Seperti itu, mhm, Mbak. iya. Apakah Putri ini apa satu-satunya penyelam wanita atau ada penyelam wanita yang lain? Kalau untuk di kejadian Sriwijaya yang kemarin ini, Heeh. saya satu-satunya untuk di Basarnas penyelam wanitanya. Demikian, Mbak. Mhm, iya. Nah, Putri mulai mencari apa korban Sriwijaya itu tahun maksudnya tanggal berapa dan sampai tanggal berapa, Putri? Baik. Kejadian tanggal 9, Mbak ya, Sabtu 9 Januari, itu Mhm, begitu sore hari kami di standby-kan karena informasi sudah A1 mhm, pesawat Sriwijaya Air lost kontak. Nah, ini malamnya kami langsung diberangkatkan menggunakan mhm, kapal SAR Basudewa menuju ke perairan Kepulauan Seribu. Nah, ini mhm, malam harinya kami langsung berangkat sampai dengan hari ke-13 pencarian. Jadi kami baru bertolak kembali ke Lampung itu Jumat kemarin tanggal 21 Mbak ya kalau tidak salah ya. mhm, Jadi selama 14 hari pencarian kami berada di Kepulauan Seribu. mhm. Iya. Nah, selama Putri menjadi penyelam itu ya, itu apa saja sih tugas Putri? Apakah mencari korban saja atau mungkin mencari puing-puing pesawat atau gimana gitu, Putri? Baik. Mhm, Untuk Basarnas sendiri mhm, untuk pencarian itu difokuskan di body remain atau hanya korban saja. Jadi mhm, kami tidak mengevakuasi badan pesawat atau puing-puing. Jadi kami fokuskan untuk mencari korban seperti itu. mhm, Untuk di Basarnas memang difokuskannya hanya untuk body remain seperti itu, Mbak. mhm. Iya. Itu Putri nyelam selama 14 hari itu Putri menyelamnya itu setiap hari, Putri? Iya, jadi kami baru bergabung itu kan di hari kedua pencarian. Nah, Mhm, kemudian hari pertama itu belum belum ada penyelaman untuk yang dari kantor SAR Lampung. Kemudian baru di hari ketiga lanjut sampai beberapa hari ke depan saya melakukan penyelaman setiap hari. Namun di mhm, hari keberapa?
pencarian ke hari keberapa itu saya rehat dulu karena ya perempuan Mbak ya, datang bulan jadi sementara di rehat untuk pencarian, tapi kita tetap standby di Kepulauan Seribu sampai dengan pencarian hari terakhir seperti itu. Iya. Apakah terus rehat terus kembali lagi mencari ini ya, mencari korban ya? Iya, kalau untuk pencarian tetap berjalan terus. Kita rehat ya hanya untuk istirahat, kemudian pencarian tetap dilanjutkan. Iya. Itu Putri menyelam itu tuh dari pagi sampai malam hari atau gimana itu? Iya, jadi penyelamannya itu dibagi beberapa sorti Mbak. Jadi karena penyelam yang tergabung di sana juga banyak dari rekan-rekan dari BSG, Basarnas Special Groupnya Basarnas, kemudian ada dari tim relawan juga. Nah ini yang memudahkan kita untuk pembagian sorti selam. Jadi selama 1 hari itu dibagi, nanti kita dapat di sorti keberapa untuk penyelaman seperti itu secara bergantian terus menerus. Iya. Nah, jadi itu bergantian ya Putri nggak dari pagi sampai malam terus-terusan di dalam air gitu nggak ya? Iya, jadi kita bergantian karena kan untuk penyelaman ini ada batas waktunya Mbak ya. Jadi nanti ada waktu rehatnya, kemudian sudah selesai untuk recovery penyelam, baru nanti kita turun lagi seperti itu. Iya. Nah, selama 14 hari ini Putri, itu apa sih yang Putri dapatkan itu? Berapa korban yang berhasil Putri temukan gitu? Ini kan mencarinya korban ya? Iya. Iya, kalau untuk bicara jumlah, ya agak berat Mbak ya, maksudnya begini, karena kita kan sama-sama mengetahui kondisi pesawat sudah dalam kondisi yang memprihatinkan seperti itu. Jadi ya bisa kita bayangkan pula kondisi korban ini seperti apa. Jadi kita mengevakuasi jenazah ini sudah dalam sudah tidak utuh lagi seperti itu bisa dikatakan. Jadi kita angkat itu ya sudah berupa bagian-bagian tubuh seperti itu Mbak. Jadi setiap hari ya penyelam-penyelam ini menaikkan bagian-bagian body remain tadi dari dasar laut. Nah, kemudian kita serahkan kepada tim DPI untuk diidentifikasi selanjutnya seperti itu. Iya. Itu kan yang diangkatkan itu bagian yang sudah tidak utuh lagi ya, karena pesawat pecah ya, mereka pecah juga kayak gitu. Itu apa sih yang Putri rasain itu? Putri nggak ada rasa takut, apa mungkin geli gitu, apa gimana, apa mungkin mual, apa-apa gitu? Alhamdulillah Mbak, mungkin keinginan kita untuk menyelamatkan, mengantarkan korban-korban ini pulang ke rumahnya, mungkin itu lebih besar daripada rasa takut, daripada rasa yang lain-lain. Jadi ya Alhamdulillah nggak ada pikiran yang lain-lain, kita cuman berpikirnya ya sudah, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini bisa sedikit mengobati luka hati keluarga korban seperti itu. Jadi ya alhamdulillah nggak ada perasaan yang lain-lain. Kita angkat, masukkan ke dalam kantong jenazah. Ya udah, alhamdulillah mungkin diberi juga kemudahan sehingga kita ya nggak terbeban dengan tugas yang kita lakukan seperti itu Mbak. Jadi nggak ada perasaan takut sama sekali Putri ya. Tiba-tiba maaf Putri ngeliat ada potongan tangan gitu, nggak ada ya sama sekali ya gitu ya. Iya, kalau takut itu manusiawi Mbak ya, semua orang pasti punya rasa takut. Hanya saja ya kita manage rasa takut itu kan ya kita bayangkan apapun itu sekecil-kecilnya bisa kita bawa pulang itu mungkin berharga untuk keluarganya. Ya apalagi itu kan kondisi di bawah air. Jadi ya alhamdulillah nggak ada lah perasaan-perasaan seperti itu Mbak, dikasih kemudahan sama Allah. Iya. Nah, itu kan apa maksudnya kan benar-benar sampai dasar laut gitu ya Putri ya. Korban tuh benar-benar sampai ada di dasar laut. Itu Putri menyelam itu sampai ke dasar laut itu ada kendalanya nggak Putri selama mencari di kedalaman yang begitu dalamnya tuh? Ada kendala nggak Putri? Iya, ya paling untuk kendala untuk tim penyelam, terkadang di hari-hari tertentu itu ada kondisi-kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Nah ini yang kadang
menyulitkan kita untuk proses evakuasi. Tapi kalau untuk di kedalaman, alhamdulillah di atas memang gelombang lumayan bergelombang, namun pada saat kita sudah turun di dasar, yaitu diberi kemudahan tadi Mbak. Jadi di dasar itu alhamdulillah arusnya rata-rata nol seperti itu. Ya paling ada arus-arus sedikit, tapi tidak mempengaruhi lah proses evakuasi di bawah. Hanya di permukaan yang kadang gelombangnya lumayan besar seperti itu kan. Nah ini ya jadi tantangan tersendiri lah untuk para penyelam menyiasati gimana caranya tetap semangat dengan kondisi cuaca yang mungkin kurang bersahabat, agar karena kalau sudah di bawah kondisinya alhamdulillah cukup tenang Mbak di dasarnya itu. Jadi pada saat kita akan masuknya aja yang kadang lumayan ada tantangannya seperti itu Mbak. Iya. Nah, apa namanya, itu kan kondisi korban itu kan pasti kan sudah berpencar ya Putri ya. Itu gimana Putri itu mencari mereka yang berpencar itu nggak sulit gitu Putri? Iya. Ya jadi kita sudah diarahkan, jadi ada beberapa pola-pola pencarian yang digunakan. Ya nanti kita tinggal laksanakan apa yang sudah diarahkan atau di briefingkan di atas, kemudian kita di bawah hanya melaksanakan apa yang sudah diarahkan tadi. Jadi kita ya bisa kita dengan cara menembak ke arah berapa derajat, kemudian atau kita dengan cara circle di bawah kita untuk mencari bagian-bagian tubuh ini. Jadi kalau untuk kesulitan di bawah untuk mencari sebenarnya yaitu alhamdulillah diberi kemudahan lah Mbak. Yang jelas ya kita mesti hati-hati lah melihat di sekitaran kan kondisinya seperti apa, karena memang kondisi di dasar lautnya ini lumpurnya lumayan tebal. Jadi kita memang menjaga untuk di bawah supaya nggak melakukan banyak pergerakan, supaya lumpurnya nggak naik. Nanti akan pasti menghalangi pandangan para penyelam. Nah di sini ya paling tantangannya itu salah satunya sih Mbak. Adanya lumpur ini lumayan tebal, jadi kita harus benar-benar di bawah itu harus hati-hati seperti itu kan. Tapi kalau untuk kesulitan mencari di sekelilingnya itu ya alhamdulillah diberi kemudahan, kita bisa melihat, kemudian kita bisa langsung mengevakuasi seperti itu Mbak. Iya, jadi untuk mengatasi tantangan itu ya selain hati-hati, Putri ngapain lagi itu Putri? Itu kan lumayan sulit itu ya. Iya karena kan memang di Basarnas kalau untuk selain kehati-hatian pada saat pelaksanaan operasi memang kita melakukan latihan rutin Mbak. Jadi mungkin dengan latihan-latihan inilah kita membiasakan diri supaya pada saat terjadi kondisi-kondisi yang seperti kemarin ini kita ya sudah tahu lah apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan pada saat di lapangan seperti itu. Ya intinya kita taat atau melaksanakan standar operasional prosedur di setiap pelaksanaan operasi SAR, karena kan itu sudah ada SOP-nya. Ya ini taat atau melaksanakan SOP ini merupakan salah satu jalan ya supaya menekan sekecil-kecilnya resiko seperti itu. Kalau kita sudah melaksanakan sesuai dengan standarnya, ya insya Allah semua berjalan lancar. Iya, Putri kan nyelamnya sampai ke dasar laut. Itu ada kekhawatiran nggak dari keluarga gitu? Takut Putri kenapa-napa gitu? Itu nyelamnya dalam banget loh itu sampai dasar gitu. Iya, iya kalau untuk kekhawatiran pasti Mbak ya, karena kita berangkat juga udah diwanti-wanti sama orang tua kan. Ya kalau di sana bisa nggak melakukan penyelaman ya nggak usah nyelam gitu kan. Cuman ya saya diberangkatkan ini dalam tugas memang untuk tujuannya ya penyelaman, untuk ambil atau evakuasi korban di dasar lautan. Jadi sebelum berangkat pun saya sudah jelaskan, ya udah cukup didoakan, dilepas dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita bisa bantu korban ini dengan semaksimal mungkin. Hanya itu sih saya sampaikan ke orang tua, dan untuk ngurangin rasa khawatirnya mungkin ya saya intens kasih kabar ke rumah seperti itu Mbak. Dengan kondisi kita sehat seperti itu kan, kita kabarkan kondisi-kondisi yang baik di sana, ya insya Allah orang rumah ya tenang lah seperti itu.
Kalau Putri sendiri setiap menyelam itu nggak ada rasa takut ya Putri ya? Apa yaudah nyelam-nyelam aja gitu ya? Nggak mungkin Mbak ya, kalau kalau rasa takut itu pasti ada. Karena ya namanya manusia itu manusiawi sekali, rasa takut, Mm-mm, khawatir itu pasti ada. Hanya ya itu mm-mm, tadi, untuk menekan rasa takut, kekhawatiran, mm-mm, ya kita rajin latihan, mm-mm, kemudian ya meluruskan niat seperti itu kan Mbak. Tujuan mm-mm, kita hanya memang untuk membantu dan melaksanakan tugas yang memang sudah dibebankan kepada kita seperti itu. Kalau rasa takut pasti ada Mbak. Cuman mm-mm. ya mungkin bisa kita tepis dengan cara uh, rajin latihan, intinya seperti itu. Karena kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, ya rasa takut itu kan biasanya timbul manakala kita khawatir untuk hal-hal yang tidak kita ketahui seperti itu kan. Mm-mm. Tapi kalau kita sudah biasa, ya kita sudah paham apa yang mau kita kerjakan di bawah, ya insya Allah diberi kekuatan juga lah sama Allah untuk sedikit menekan rasa takutnya seperti itu. Mm-mm. Iya. Putri kan menyelam malam hari kan enggak ya? Enggak ya, enggak malam ya nyelam ya. Iya, Pagi sampai jadi sore aja ya. iya Mbak. Heeh. Nah, itu pas malam hari itu tuh yang Putri lakukan itu apa? Apa tetap berada di atas kapal atau menepi dulu apa gimana gitu? Iya. Iya, untuk informasi, kalau untuk kebetulan kemarin kan kita berangkat menggunakan kapal Basudewa, tapi untuk semua penyelam itu dijadikan satu di kapal SAR Wisnu, punyanya kantor SAR Jakarta. Mm-mm. Jadi kita selain bunker air bersih dan BBM, kita Mm-mm. tidak ke dermaga. Jadi kita tetap di lokasi jatuhnya pesawat. Artinya selama Hmm. 13 hari itu kita standby di lokasi jatuhnya pesawat, baik itu siang maupun malam. Kita hanya menepi ke JICT itu hanya untuk bunker air bersih dan BBM saja. Itu pun hanya satu kali selama kegiatan pencarian kemarin seperti itu. Sisanya kita memang standby di lokasi jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Mm-mm. Terus kalau malam Putri ngapain itu? Istirahat apa gimana? Apa standby aja gitu Iya ngelap di gitu? iya, di malam hari kita ada evaluasi untuk kegiatan harian, kemudian ada briefing untuk besok pagi apa yang akan dilaksanakan, sektor Mm-mm. mana yang akan kita sapu, kemudian sisanya kita memang istirahat karena Mm-mm. tim penyelam setiap harinya melaksanakan kegiatan penyelaman. Jadi selesai sorti penyelaman kita memang diarahkan untuk istirahat seperti itu, Mbak. Mm-mm. Tapi kita tetap standby manakala siapa tahu ada kemungkinan-kemungkinan lain kan. Jadi intinya ya kita tetap standby di kapal di perairan lokasi jatuhnya pesawat. Mm-mm. Kalau Putri menyelamnya jam berapa aja Putri? Apa nggak tentu? Tidak tentu, kadang dapat bisa sorti paling awal, kadang bisa di Ah. jam 10, bisa di sore. Jadi sortinya tergantung dapat giliran sorti keberapa kita turun seperti itu Mbak. Karena tim Mm-mm. turunnya itu kan per tim juga. Jadi tidak Mm-mm. bisa dipastikan setiap jam berapa kita menyelam. Seperti itu. Itu dari subuh ya mereka udah, itu dari subuh ya sudah mulai nyelam gitu. Apa tunggu matahari terbit dulu baru nyelam? Iya. Jadi lepas subuh memang kita sudah persiapan, kita install peralatan, kita Mm-mm. cek peralatan yang akan digunakan untuk turun, kemudian Mm-mm. kita persiapan untuk sarapan, kemudian kita ada briefing dulu, kemudian kita ada apel pagi sebelum melaksanakan penyelaman. Nah, baru setelah Mm-mm. semua sudah clear, dirasa safety, cuaca juga bersahabat, peralatan aman, baru kita laksanakan penyelaman seperti itu. Makin Mm-mm. pagi, makin banyak waktu, makin banyak mungkin yang bisa kita evakuasi dari bawah seperti itu, Mbak. Mm-mm. Iya. Nah, Putri ini juga kalau kalau aku nggak salah informasi, Putri juga masuk dalam tim ya waktu Lion Air JT610 itu jatuh di Karawang ya tahun 2018. Iya, benar, Mbak. Mm-mm. Putri juga itu jadi bagian dari penyelam ini yang mencari korban ketika itu. Iya, benar, siap. Mm-mm. Iya, boleh kilas balik dikit nggak Putri? Pengalaman Putri ketika mencari korban jatuhnya tuh pesawat Lion Air tahun 2018 itu. Iya. Mungkin kalau untuk pengalaman mungkin nggak jauh berbeda dengan kondisi yang Heeh.
baru kemarin ini untuk Sriwijaya Air. Jadi memang kondisinya sama, hanya saja tantangannya mungkin di kedalaman perairannya, karena di Tanjung Karawang kemarin itu untuk kedalamannya lebih dalam dari yang kemarin baru di Sriwijaya ini. Paling itu sih bedanya Mbak, jadi kondisi perairannya lah seperti itu. Tapi kalau untuk di bawah lumpur juga di Tanjung Karawang juga kondisinya berlumpur. Kalau untuk kondisi pesawat, kondisi korban ya kurang lebih sama untuk keadaannya seperti itu. Paling ya itu tadi, Tanjung Karawang mungkin agak lebih jauh lokasinya, kemudian kedalamannya. Paling perbedaannya di situ. Kalau untuk pelaksanaan operasi, sistem yang kita laksanakan ya kurang lebih sama seperti itu, Mbak. Iya. Nah, Putri, selain Sriwijaya Air, terus Lion Air, ada peristiwa besar lagi nggak yang Putri terlibat itu? Iya. Ya kalau untuk yang besar mungkin tsunami Selat Sunda kemarin ya Mbak, yang disebabkan longsornya anak Gunung Krakatau itu. Nah itu kita juga kebetulan memang ranahnya kita juga kan, jadi kita memang ke lokasi pada saat begitu kejadian malam itu, memang kita langsung masuk ke pesisir Kalianda itu ya. Nah, kita masuk ke sana. Ya mungkin itu kalau untuk yang besar ya Mbak. Maksudnya terhitung operasi besar seperti itu ya. Iya. Selain itu ada lagi yang besar, peristiwa besar itu? Enggak ya? Ya mudah-mudahan nggak ada lagi Mbak ya. Harapnya juga nggak ada lagi yang besar-besar, maksudnya seperti itu. Iya. Nah Putri, aku ini penasaran loh Putri. Putri kok, kan Putri cewek ya? Kok pilih jadi penyelam gitu? Kenapa kok pilih profesinya jadi penyelam? Dari 2013 lagi Putri jadi penyelamnya. Iya. Jadi di Basarnas ini kan jadi nggak ada spesifikasi, artinya yang di air ya di air, yang di darat-darat, yang udara-udara. Jadi nggak Mbak. Karena kita di Basarnas memang dan kebetulan saya juga rescuer atau petugas pencari dan penolong, dan memang tugasnya di lapangan. Jadi ya secara ya mau nggak mau memang setiap rescuer harus berkemampuan seperti itu. Ya jadi dari 2013 saya bergabung, baru di 2015 itu melaksanakan diklat untuk penyelamannya. Nah baru setelah itu ya sampai dengan saat ini ya memang setiap ada musibah-musibah atau kejadian-kejadian di perairan yang memang butuh penyelaman, ya memang kita harus bisa melaksanakan penyelaman tersebut. Jadi kebetulan karena memang saya rescuer, petugas pencari dan penolong itu, maka ya memang harus menguasai untuk penyelaman salah satunya seperti itu. Jadi iya. bukan dipilih sebenarnya sih, tapi ya karena kebetulan memang saya tugasnya di situ. Jadi di Basarnas ini kan ada stafnya, kemudian ada petugas rescuernya. Nah itu kebetulan seperti itu ya, jadi memang sudah tugasnya seperti itu Mbak. Iya, kok Putri pilih karir di Basarnas gitu Putri? Apa memang Putri sejak awal pengen jadi penyelam gitu? Enggak sih, di Basarnas ini kan sebenarnya enggak hanya penyelam Mbak. Jadi untuk di segala medan lah seperti itu kan, karena memang tugas kita mencari dan menolong. Nah kalau untuk ditanya kenapa pilih Basarnas, ya mungkin sudah jalan cerita hidupnya, karena kan saya juga memang sebelumnya ya nggak ada bayangan sih maksudnya, tapi memang saya suka di lapangan. Dari sekolah, dari mahasiswa saya memang ya bergabung di kegiatan-kegiatan lapangan seperti itu. Awalnya ya saya hanya berpikirnya, oh ini kegiatan kemanusiaan. Saya tadinya juga nggak tahu detail tugasnya seperti apa di Basarnas. Hanya karena saya lihat bergerak di bidang kemanusiaan, maka saya oh ya udahlah, saya iseng-iseng. Awalnya sih apa ya, nggak tahu malah Basarnas nih apa pekerjaannya seperti apa. Cuman ya udah digiring mungkin Mbak ya, maksudnya rezekinya di sini, jalan pekerjaannya di sini. Ya udah akhirnya masuk Basarnas ya, sampai sekarang sudah ya bertugas di Basarnas seperti itu. Iya. Selama jadi penyelam, Putri pernah ngerasa gagal nggak Putri?
Pernah ngerasa gagal Kalau nggak? merasa gagal mungkin enggak, tapi mungkin ada sedikit rasa tidak puas. Jadi maksudnya gini Mbak, Hah? setiap kali penyelaman itu kan belum tentu di bawah itu kita bisa menemukan korban. Nah, jadi pada saat tidak menemukan korban atau tidak membawa korban naik ke atas ini, nah itu ada rasa kurang puas lah gitu. Karena sudah turun, sudah cari di bawah, maksudnya waktu sudah terbuang, tapi kita nggak bisa memaksimalkan untuk bawa korban ke atas. Nah itu yang kadang buat, aduh kok nggak bisa bawa apa-apa gitu dari bawah, kok nggak bisa bawa evakuasi korban seperti itu. Paling itu kalau misalnya merasa gagal atau yang ini sih nggak ada, karena alhamdulillah ya hanya sebatas itulah kegagalan-kegagalan yang mungkin ada, karena ya itu tadi kalau kita taat SOP, insya Allah pekerjaan yang kita laksanakan itu makin kecil lah resiko dan gagalnya, seperti itu Mbak. Oh, mungkin Putri ini ya, Putri ada perasaan nggak puas, terus ada perasaan ini ya, mungkin mikir keluarganya gimana ini kalau jenazahnya nggak ditemukan gitu ya. Perasaannya Iya, gimana? Ada ya, pikiran seperti itu ya Putri ya? iya. Apalagi kan ya ada beberapa juga yang chatting seperti itu kan, Kak, tolong bantu cari Kak. Ya, padahal itu nggak kenal kan posisinya Mbak. Saya jadi di situ, Masya Allah, ya maksudnya kita bisa merasakan kan apa yang mungkin keluarga korban rasakan seperti itu kan. Jadi apalagi kalau kita lihat di media banyak sekali kan keluarga-keluarga yang ya kesedih gitu kan, karena kehilangan keluarganya, belum tahu kabar keluarganya seperti apa, belum teridentifikasi. Nah itu jadi spirit lah, maksudnya motivasi buat kita supaya bisa memaksimalkan setiap penyelaman. Jadi manakala kita nggak bisa bawa korban, nggak bisa evakuasi, maksudnya nggak ketemu kan di bawah, pada saat naik itu ada rasa, aduh kok nggak ketemu gitu ya, aduh kok nggak dapet ya gitu kan. Tapi kalau banyak yang bisa kita ambil, kemudian kondisinya masih bagus lah untuk diidentifikasi, kita ya ada rasa senang, ada rasa puas kan di situ, walaupun kita capek, walaupun resikonya di situ tinggi, tapi ya alhamdulillah gitu bisa segera mungkin kasih kabar ke keluarganya gitu kan, makin cepat, makin banyak yang dievakuasi, makin cepat teridentifikasi, tentu keluarganya juga makin tenang seperti itu kan Mbak. Iya. Kalau sejak awal Putri jadi penyelam itu keluarga sebenarnya mendukung Putri nggak? Atau sempat ada penolakan? Iya apa sih kok cewek jadi penyelam gitu ya? Gimana Putri? Enggak sih, kalau penolakan enggak, karena kan memang ya itu tadi saya bilang, setiap rescuer memang itu harus memiliki kemampuan penyelaman, baik itu ya kemampuan di darat, laut, udara seperti itu kan. Tapi mungkin setiap kali saya pamit untuk berangkat operasi, memang mama ya utamanya bilang, nih kalau bisa, kalau dapat gak selam, ya nggak usah nyelam ya nak gitu kan. Tapi saya jawab, oh iya siap, saya gitu aja kan. Cuman ya nggak mungkin, karena memang diberangkatkan ini kan memang sudah tim selam seperti itu kan. Ya pasti kita melakukan penyelaman manakala dibutuhkan penyelaman. Tapi ya setelah pulang baru saya cerita, kita ini kerja turun itu nggak asal-asalan, saya sampaikan seperti itu kan. Kondisi nggak memungkinkan, nggak aman, kita nggak akan turun. Ya paling hal-hal seperti itulah yang bisa saya sampaikan. Tapi kalau penolakan sampai nggak boleh kerja atau yang lain-lain tuh enggak, Mbak. Enggak. Oh, jadi keluarga itu mendukung, tapi tetap ada rasa khawatir gitu, ada ya, wanti-wanti Ya tetap ada, pastinya ya. wejengan Iya. tetap ada gitu ya. Iya. Nah, Putri selain sebagai penyelam, itu tugas Putri di Basarnas itu ngapain aja? Kalau lagi nggak nyelam gitu, Putri ngapain? Iya, kalau tugas pencari dan penolong ini rescuer hari-hari, Mbak. Kalau kita misalnya nggak ada melaksanakan operasi SAR, itu kita standby. Jadi ada piketnya, kita piket, melaksanakan piket. Kemudian di sela-sela itu kita latihan. Jadi setiap hari itu sudah ada pos-posnya sendiri. Hari Senin kita melaksanakan materi, kemudian Selasa kita melaksanakan samaptaan, Rabu kita praktek, Kamis kita melaksanakan samaptaan kembali. Jadi seperti itu. Kalau misalnya nggak ada operasi SAR, kita standby, siaga, dan latihan. Seperti itu. Hari-hari ya itu latihan, standby, siaga. Kalau ada permintaan bantuan,
ya kita berangkat dari yang piket ini tadi seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, dengar-dengar Putri ini juga instruktur untuk anggota baru ya, Basarnas ya? Iya Sebenarnya nggak? instruktur enggak Mbak, hanya di perbantukan karena kebutuhan di Balai Diklat, ya sempat dipanggil untuk perbantuan di Balai Diklat seperti itu. Tapi kalau untuk ya pengajaran-pengajaran di teman-teman potensi ya kita juga memang rescuernya memang harus mengajar, artinya kita share ilmu. Semakin banyak yang sadar, semakin banyak yang tahu tentang ilmu SAR itu kan makin banyak manfaatnya. Jadi bukan hanya tanggung jawab seorang rescuer, Basarnas untuk keselamatan ini. Jadi makin banyak yang tahu, makin banyak yang kita share tentang ilmu SAR ini, maka manfaatnya saya rasa makin banyak seperti itu. Tapi kalau untuk instruktur memang ya di Basarnas sudah ada ininya sendiri, jadi udah ada instruktur. Hanya kemarin saya sempat diperbantukan untuk bantu ya karena kebutuhan untuk pelatihan dasar untuk personil yang baru bergabung di Basarnas. Iya. Nah, terakhir Putri, ada nggak sih mimpi-mimpi besar Putri itu ke depannya yang terkait dengan tugas-tugas Putri gitu? Iya. Ya paling kalau mimpi besar harapan mungkin Mbak ya. Saya cuma berharap personil-personil di Basarnas utamanya untuk yang rescue wanitanya bisa memaksimalkan apa yang ada. Kemudian bisa memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mengevakuasi korban. Kemudian paling harapan-harapannya juga ya mudah-mudahan ke depan gak ada lagi lah musibah-musibah besar yang terjadi baik itu di darat, laut, udara. Ya kita berharapnya mungkin Indonesia aman, kemudian alat-alat transportasi juga aman. Jadi Basarnas ini latihan itu hanya untuk persiapan bukan untuk dipraktekkan seperti itu. Iya. Oke Putri, sebelum aku tutup Putri, ada yang mau Putri sampaikan gitu, terutama untuk perempuan yang pengen berprofesi sama seperti Putri. Iya. Ya mungkin kalau untuk teman-teman atau adik-adik yang saat ini mungkin berminat untuk bergabung di Basarnas, ya Basarnas terbuka lebar untuk semua teman-teman yang mau berbakti gitu kan dengan negara melalui Basarnas. Ya jangan rajin latihan, jangan putus asa, karena untuk seleksinya juga kan nggak ada khusus untuk perempuan berapa gitu, nggak ada. Karena kita bersaing dengan rescuer yang laki-laki seperti itu untuk seleksinya. Jadi jangan putus asa, tetap rajin latihan. Mungkin kalau memang benar-benar tekad kita untuk bergerak di kemanusiaan, membantu orang lain, saya rasa perempuan laki-laki tetap sama seperti itu. Kita bisa memaksimalkan untuk bantu orang lain. Jadi nggak akan terhambat hanya karena mungkin perempuan nggak bisa dimaksimalkan. Sebenarnya bisa, tergantung niat dan komitmen kita dengan pekerjaan. Itu aja Mbak. Iya. Oke Putri, terima kasih banyak ya Putri ya atas waktunya Putri ya. Makasih Sama-sama udah mau Mbak. dadakan. Iya. Iya. Sukses terus ya Putri ya. Baik, terima kasih banyak Mbak. Iya. Selamat sore Mbak. Sore. Oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng dengan Putri Della Karneta. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di wawancara eksklusif berikutnya. Assalamualaikum.